Halo, assalamualaikum ya Bu. Alhamdulillah sehat. Kamu sama anak-anak di rumah gimana? Sehat? Ya, syukurlah. Nggak tahu ini, menunggu kabar dari Jakarta. Oke. Demikian dialog singkat saya dengan keluarga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Unai atau Bang Mukhtar. Bersama kami Bala Misteri. Pada kesempatan ini saya masih berkisah pengalaman pribadi di tahun 1999, di akhir-akhir tahun 99 atau di awal tahun 2020, di mana kita ketahui kondisi pada saat itu masyarakat dunia mengalami musibah secara menyeluruh COVID-19, terlepas dari pro kontra terkait tragedi global yang menyelimuti kehidupan masyarakat dunia pada saat itu. Berimbas ke Indonesia, kebijakan PPKM di lockdown di beberapa wilayah seluruh Indonesia pun harus kita alami. Pada saat itu saya bertugas di kota Bandung, keluarga di Jakarta. Dua pilihan yang harus saya putuskan pada saat itu, tetap bertahan di Bandung atau saya kembali di Jakarta. Saya bekerja di salah satu perusahaan facility service, di mana saya berkantor di salah satu kampus tertua di kota Bandung dan cukup terkenal. Perkuliahan pun diliburkan sampai batas waktu entah sampai kapan. Kegiatan ekonomi pun lumpuh. Saya bingung harus memutuskan tetap bertahan atau kembali bersama keluarga di Jakarta. Obrolan, diskusi bersama istri, harus apa yang dilakukan pada saat ini. Segala pertimbangan A sampai Z dan segala aspek resiko dan apa yang diterima saya bicarakan dengan pihak istri. Pada kesimpulannya, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta dengan konsekuensi kontrak putus. Sebab beberapa hari lagi transportasi armada akan di stop. Perpindahan masyarakat dari wilayah ke wilayah, dari provinsi ke provinsi dibatasi dan ditutup. Dan beberapa hari lagi travel yang biasa saya gunakan untuk berangkat ke Bandung atau pulang ke Jakarta, tinggal 2 full yang masih beroperasi. Akhirnya sore itu selesai saya bergegas saya kembali ke mes dan menyiapkan segala sesuatu untuk kembali ke Jakarta. Semua peralatan, pakaian saya packing, masukkan ke koper. Di tengah kesibukan saya menyiapkan segala sesuatu, saya sempatkan untuk melapor kepada SOM saya. Oke. Kalau emang itu yang terbaik buat Mukhtar, ya silakan saja. Saya tidak bisa memaksakan. Iya Pak, mohon maaf. Saya harus kembali ke Jakarta karena kondisi saat ini tidak menentu dan sampai kapan lockdown antar wilayah ini atau provinsi ini akan dibuka kembali. Oke, saya berharap sih kamu bisa bertahan karena harus mencari pengganti supervisor yang baru lagi agak ribet ini. Iya Pak, saya bantu nanti
teman-teman yang berpengalaman di supervisor. Sambil jalan coba saya kontak, Pak. Oke, baik. Kapan kamu kembali ke Jakarta? Sore ini juga, Pak. Ya udah, hati-hati jalan. Makasih ya, Mukhtar. Baik, Pak. Administrasi untuk kelengkapan laporan diri saya akan urus di Jakarta. Sesampai nanti saya di Jakarta. Oke, terima kasih. Obrolan singkat dengan SM saya pada saat itu dan saya pamit untuk pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan Bandung-Jakarta saya berpikir keras kegiatan apa yang akan saya lakukan setelah saya di Jakarta. Sudahlah. Yang penting kembali dulu bersama keluarga. Nantinya apa yang akan saya lakukan nanti sajalah sambil dipikirkan. Tidak lama saya pun sampai di rumah. Seperti biasa yang kita alami semua, mungkin teman-teman juga merasakan kedatangan orang asing, kemudian anggota keluarga yang jauh lama tidak pulang, tidak bisa kita untuk bisa langsung berinteraksi. Sampai di rumah, apa yang saya kenakan saya lepas semua, saya bersihkan, direndam menggunakan deterjen pembersih, jaket, kaos, celana, sepatu, termasuk tas yang ada yang saya gunakan, saya cuci langsung di teras. Begitupun saya bersih-bersih badan di teras, yang tidak umum dilakukan di kamar mandi, karena posisi kamar mandi posisi di dalam. Setelah dipastikan semua bersih, baru saya masuk ke rumah, dan saya pun tidak langsung berinteraksi atau bersinggungan dengan keluarga, terutama anak. Di satu ruangan saya coba untuk mengisolasi diri dulu, berbicara seperlunya. Setelah beberapa hari saya yakinkan semua baik-baik saja, barulah saya berinteraksi seperti biasa. Singkat cerita, setiap malam kita berdiskusi dengan istri apa yang harus dilakukan setelah ini. Kebetulan beberapa minggu kepulangan saya dari Bandung, Ramadan pun tiba, bulan puasa pun tiba, dan akhirnya kita putuskan untuk konsen menyediakan takjil, kue-kue basah untuk kebutuhan buka puasa, yang pada saat itu orang lebih banyak untuk mencari makanan berbuka di rumah ketimbang dia harus berbuka puasa bersama. Kesempatan baik untuk mencari lebihan dari hasil kita menyediakan takjil. Alhamdulillah sesuai dengan prediksi yang ada, uang yang saya bawa dari Bandung sebagai modal utama menjadikan semua kesiapan sudah lebih siap. Bahan baku perabotan yang harus dibeli sudah disiapkan jauh-jauh hari. Berjalan pun kegiatan tersebut 1 bulan selama bulan puasa sampai Idul Fitri menjelang hari raya. Alhamdulillah sampai dengan 30 hari kurang lebih hasil dari usaha menyediakan takjil buka puasa terkumpul bisa untuk ditabung dan menyiapkan kehidupan untuk beberapa bulan ke depan. Tetapi pada saat itu tidak disangka saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya jatuh sakit GERD, penyakit yang sebelumnya saya tidak rasakan. Boro-boro untuk beraktivitas, berdiri pun saya tidak mampu pada saat itu. Pengobatan sudah saya lakukan, segala macam jenis obat sudah saya konsumsi. Pengobatan secara medis maupun alternatif saya lakoni. Satu motivasi bagaimana saya bisa sembuh. Kondisi COVID yang menambah psikis saya lemah. Setiap hari ada saja pengumuman orang meninggal. Setiap hari ada aja pengumuman orang yang harus dimakamkan di lahan atau pemakaman COVID. Kebayang seperti apa pada saat itu, sampai sang istri putus asa. Tapi saya tetap berusaha untuk teguh, untuk berperang melawan apa yang saya rasakan. Dengan bermodalkan
motivasi dan sugesti yang kuat. Berserah kepada Allah untuk diangkat segala penyakit yang saya rasakan. Alhamdulillah, kurang lebih sekitar 1 tahun apa yang saya upayakan dan berserah diri kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan umur kepada saya, kesempatan hidup. Di saat sakit, di saat saya lemah, beberapa perusahaan menelpon saya untuk bergabung, untuk membantu mengawasi beberapa area mereka. Tapi saya sampaikan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kondisi saya masih lemah. Saya harus memulihkan kondisi dulu sampai saya bisa beraktivitas seperti semula. Akhirnya di masa recovery saya coba untuk beraktivitas kembali. Salah satu perusahaan yang saya pilih ya pada saat itu adalah perusahaan yang memiliki area yang tidak jauh dari rumah, area apartemen 3 tower. Mulai saya bekerja dengan kondisi di masa recovery, dengan niat yang kuat dan sugesti yang kuat, saya coba untuk melakukan kegiatan dan aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan pada saat itu. Sebulan, 2 bulan. Dan itu pun saya tidak lama bekerja di perusahaan facility service kembali. Karena pada saat itu ada tawaran dari kawan, salah satu perusahaan pelatihan dan sertifikasi. Saya berpikir pada saat itu, kondisi recovery yang saya harus tiap hari berkeliling 3 tower, termasuk area outdoor, area basement, dan sampai 1 tower itu sampai 30-25 lantai yang saya harus mobile terus setiap hari. Walaupun saya dibantu oleh 2 leader saya, tapi tetap saya punya tanggung jawab besar untuk bisa memastikan di setiap season area. Tawaran sebagai rekrutmen, 2 pengalaman yang menonjol dalam karir hidup saya, sebagai rekrutmen dan sebagai supervisor housekeeping. Saya berpikir pada saat itu alangkah baiknya saya terima sebagai rekrutmen kembali. Akhirnya saya putuskan untuk resign di perusahaan facility service sebagai supervisor di apartemen, dan saya bergabung di salah satu perusahaan pelatihan dan sertifikasi. Berjalan waktu, mulai saya beradaptasi dengan dunia rekrutmen kembali dan dunia pelatihan dan dunia SDM kembali. Banyak hal yang saya kembali pelajari lagi. Singkat cerita, kegiatan pelatihan lebih banyak dilakukan secara online karena kondisi PPKM. Setahun 2 tahun perlahan pelonggaran pun terjadi dan mulai kegiatan-kegiatan offline dilakukan. Saya pun mulai merencanakan kegiatan offline yang kebetulan pada saat itu ada salah satu perusahaan BUMN yang meminta untuk diadakan kegiatan secara blended, online dan offline. Yang sudah saya planning dan sudah saya rancang kegiatan tersebut, kegiatan praktek dilakukan secara offline, yang sebelumnya sudah dilakukan kegiatan teori secara online. 2 hari kegiatan offline, praktek, dan terakhir dilakukan uji. Kebetulan perusahaan BUMN tersebut posisinya tidak jauh dari kantor pusat di mana saya bekerja. Akhirnya saya memutuskan, karena posisi workshop dan kantor berada di satu kota dengan kota di mana saya bekerja, kantor pusat di mana saya bekerja. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bermalam di hotel, tetapi di kantor. Di lantai 3 kantor kami bekerja terdapat 2 kamar. 1 kamar dihuni oleh rekan saya yang kebetulan pada saat itu masih belum berumah tangga atau single dan sengaja tinggal di kantor. Sebut saja Bang Sofyan. Kegiatan offline Sabtu Minggu. Hari Jumat sore saya sudah merapat ke kantor, mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai di kantor, saya bertemu Bang Sofyan. Halo Pak Muhtar. Ya Bang Sofyan, gimana kabar? Alhamdulillah sehat.
Jadi berapa hari di kantor? Rencana nginep di kantor? 2 hari bang. Tolong dibantu ya. Siap. Apa-apa yang diperlukan kira-kira saya siap bantu. Cuma saya nanti di malam minggu kayaknya nggak pulang bang Pak Muhtar. Oh ya udah nggak apa-apa. Biasa itu bang. Sendiri nggak apa-apa di lantai 3. Nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Di hari pertama. Di malam pertama, malam Sabtu. Tidak banyak terjadi sesuatu yang misterius atau sesuatu hal yang mencekam. Semua berjalan seperti biasa. Saya ngopi dan ngobrol bersama Bang Sofyan, sekaligus menyiapkan segala sesuatu untuk kegiatan praktek esok harinya. Keesokan harinya saya pun berangkat seperti biasa, dijemput oleh rekan driver saya, Bang Opik. Dan Bang Opik pagi sudah menjemput dan kita menuju ke lokasi. Seharian saya membantu pengajar untuk melakukan simulasi beberapa kegiatan praktek. Setelah itu kita kembali ke kantor. Di malam kedua terjadi sesuatu yang mistis. Pada sore hari itu saya berjumpa lagi dengan Bang Sofyan. Bang Muhtar, saya pamit ya. Pak Muhtar dia menyebutnya. Pak Muhtar, saya pamit ya. Ada acara sama teman-teman. Kayaknya saya nggak pulang malam ini. Oh ya udah, nggak apa-apa, santai aja. Ya, saya pun bergegas ke lantai 3 dan Bang Sofyan pun lepas maghrib meninggalkan kantor dan kunci kondisi 3 lantai. Di lantai dasar saya kunci sebagai akses pintu utama. Saya pun ke lantai 3. Semua kebutuhan makan segala macam sudah saya siapkan supaya saya tidak keluar masuk dari kantor. Saya buka laptop pada malam itu juga untuk menyiapkan berkas-berkas untuk pengujian besok pagi. Tidak terasa waktu berlalu. Larut malam pun tiba. Kurang lebih pada saat itu saya lihat jam di tangan saya menunjukkan jam 00.30. Mata serasa sudah lelah. Tapi tidak lama saya mendengar langkah seseorang yang datang dari bawah. Truk, 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 truk. Sekilas saya berpikir, itu siapa ya di bawah? Apa Bang Sofyan? Tapi saya bingung. Sore tadi bilang dia tidak kembali ke kantor. Sudahlah. Mungkin dia merasa nggak enak saya ada di kantor dan akhirnya menemani saya dan pulang. Masih terdengar suara langkah kaki di anak tangga. Truk, truk, truk. Terus ke arah lantai 3. Ada temannya juga malam ini. Sedikit agak merinding saya merasakan pada saat itu. Sedang asik saya mengerjakan tugas di layar laptop saya. Truk, 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 truk. Tidak langsung saya menoleh ke belakang karena memang ada bagian-bagian yang mesti saya fokuskan dan saya tidak mau sampai gagal paham untuk menyiapkan berkas-berkas yang ada. Maka ke depan kawan saya yang pada saat itu saya berpikir kawan saya Bang Sofyan melangkah ke depan ke sisi samping saya. Memang saya pada saat itu pandangan fokus ke layar, tapi pembiasan cahaya itu sempat saya memperhatikan bahwa di sisi samping saya persis apa yang dikenakan oleh Bang Sofyan. Menggunakan jaket bomber, kaos warna putih, kemudian lepis berwarna biru dan sepatu cat yang biasa digunakan oleh Bang Sofyan. Sempat saya menegur, "Pulang Bang." "Kok pulang?" Sempat saya tegur kayak gitu. Tapi anehnya, sesosok yang ada di samping saya itu tidak menjawab, sekedar mengangguk. Tidak lama dia berdiri di sisi depan
agak miring ke depan itu pilar atau tiang lantai 3. Agak sedikit memperhatikan apa yang sedang saya kerjakan. Sekilas waktu itu begitu cepat. Begitu cepat. Tidak lama makhluk yang saya anggap itu adalah Bang Sofyan. Saya berpikir pada saat itu Bang Sofyan bergerak ke arah satu ruangan yang ada posisinya lurus ada di tempat saya duduk. Ruang QC yang kita sering sebutnya. Dengan gerakan cepat dia menuju ke ruang QC. Saya berpikir sejenak, oh mungkin ada yang mau diambil. Terus saya menyelesaikan dan segera saya matikan karena sudah lelah juga. Laptop saya matikan. Sempat saya menyapa kembali ke kawan saya Bang Sofyan. Bang, saya izin ya duluan ke kamar. Udah capek banget nih rasanya. Tapi aneh, lagi-lagi tidak dijawab. Biasanya saya kenal Bang Sofyan begitu open. Kalau orang Jakarta bilang begitu ramah. Terlebih saya jarang datang ke kantor pusat. Biasanya teman-teman sering ngobrol, sering tegur sapa. Ini aneh. Saya bertanya dan saya menyampaikan sesuatu pun tidak dijawab. Ya sudahlah, mungkin lagi capek. Saya berpikir begitu. Habis naik anak tangga dari bawah mungkin lagi capek. Saya positive thinking saja. Langsung saya bergegas ke kamar dan saya menyiapkan beberapa perlengkapan untuk besok supaya tidak terlalu memakan waktu untuk saya berangkat bergegas dan siap-siap besok pagi. Setelah semua beres dan pakaian juga saya sudah packing karena setelah kegiatan besok saya langsung berencana untuk kembali ke Jakarta. Tidak lama suara telepon masuk. Tring, dari istri. Saya pun mengangkat dan sedikit mengobrol apa yang rencana hari itu dan kepulangan saya nanti. Selesai dan saya lelap bersiap-siap untuk tidur. Dalam lambunan saya menjelang tidur, terdengar lagi suara di koridor arah ke kamar. Truk, 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 krek, jegrek. Saya berpikir lagi, oh benar, itu berarti Bang Sofyan. Ya sudahlah, ada teman yang menemani malam ini. Cetek, sempat lampu kamar sebelah pun nyala. Seperti ada aktivitas sewajarnya ketika kita masuk kamar dan bersiap-siap untuk tidur. Ya sudahlah, ada teman, alhamdulillah, ya udah saya tidur. Keesokan pagi saya berbenah menyiapkan segala sesuatu dan tepat jam 7 terdengar suara handphone kembali. Halo Tar, udah siap? Ya Om, siap. Om Agus yang biasa menemani saya seperti kemarin menjemput dan ke arah lokasi. Buruan, gue tunggu di bawah nih. Iya, ini lagi beres-beres Om. Cepetan ya. Iya. Nih, gue lagi sama Bang Sofyan di bawah. Hah? Bang Sofyan? Iya. Kenapa? Enggak Om. Nanti dia cerita di bawah. Saya terpikir dalam benak pikiran saya. Bang Sofyan di bawah. Nah terus semalam itu yang datang dan ada di kamar sebelah itu siapa? Seketika itu bulu kuduk saya merinding. Terasa merinding. Buru-buru deh. Cepet deh. Segera saya memakai alas kaki, sepatu safety yang pada saat itu saya gunakan. Saya tidak berani melihat ke kamar sebelah. Bergegas saya dengan kecepatan mengarah ke bawah. Sampai di pintu utama ruang kantor.
Saya buka dengan tangan gemetar, sedikit agak 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 kagok karena kabar makhluk yang semalam itu siapa kalau Bang Sofyan ada di depan pada pagi itu. Segera, cepetan buka lama banget lu. Iya om, ini lagi dibuka. Sabar apa? Dan akhirnya saya berhasil membuka pintu karena pintu 2 lapis yang saya harus buka. Lama banget. Ya Allah om, sabar atuh. Ini juga kan udah nyampe bawah. Udah siap semua. Udah siap. Saya lihat ke sisi kiri dari posisi saya berdiri. Saya lihat Bang Sofyan asik menikmati sebatang rokoknya. Dengan penasarannya akhirnya saya bertanya, Bang, aneh tanya nih serius. Nah apa pak? Dengan tatapan agak sedikit santai. Ini ente jawab yang bener nih bang. Ya kenapa pak? Segitu penasarannya. Bukan penasaran ini mah. Panik. Bulu kuduk gue merinding. Beneran nih. Ya kenapa? Jawab jujur ya. Ente semalam sempat pulang ke kantor nggak? Pulang? Kagak. Ini baru pulang kata dia. Astagfirullahaladzim. Berarti semalam itu di lantai 3 gua sama siapa ya? Ya Allah. Kenapa sih Luther? Sapa Om Agus dengan segitu penasarannya. Gini Om, gini Bang Sofyan, aneh cerita nih. Semalam itu sekitar jam 12:30 ada sesosok makhluk dengan menampakkan wujud persis apa yang dikenakan sama Bang Sofyan. Jaketnya sama, ini persis kayak begini. Yang bener aja lu Tar. Demi Allah Om. Emang anehnya pada saat itu biasanya kan Bang Sofyan kalau ditanya jawab ya, ini nggak menjawab sama sekali apa yang saya tanya. Pulang Bang Sofyan tidak dijawab tapi sekedar mengangguk walaupun saya nggak natap langsung. Gue jadi ikut merinding nih Tar. Asli Om tuh bulu kuduk saya merinding semua ini. Dengan santainya Bang Sofyan sambil cengenges. Ngeliat juga Pak akhirnya. Bang beneran. Gue sih emang biasa kegiatan-kegiatan peloncoan di zaman-zaman masih putih abu-abu. Di kuburan, di komplek-komplek perkemahan. Tapi ini bener-bener gue ditampakin walaupun wujudnya enggak wujud beneran. Wujud sosok lo tapi bikin merinding juga gue. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Kenalan itu Pak Muhtar. Ya iya sih. Akhirnya pun hari itu saya bergegas berangkat menuju lokasi tempat kegiatan. Dan hari-hari berjalan seperti biasa. Dan saya sempat cerita kepada kawan-kawan yang ada di kantor itu. Ya memang sesekali ada penampakan dan aktivitas-aktivitas yang di saat-saat sepi itu ada yang lari ke atas ke bawah, dan informasinya itu adalah kawan baik kita yang telah lebih awal meninggalkan kita. Kodamnya lah istilahnya. Oh ya sudah. Kesininya ketika saya membuat konten serem sempat bercanda dengan teman. Ada nggak sumber cerita nih seru-seruan? Ada Tar nih gue kirim foto CCTV. Di lantai 3 di jam tidak ada orang malam-malam, jendela kamar di mana saya tinggal itu terbuka sendiri. Wah Allah, berarti benar sesosok yang menemani saya pada malam itu adalah sosok itu yang sempat membuka jendela.
Ya sudahlah. Hikmah dari cerita ini, siapapun kita punya hak untuk tinggal di satu tempat, dan kita juga punya hak untuk mempersilahkan makhluk lain juga tinggal di wilayah yang sama, asal kita saling menghargai. Kita bersanding dengan makhluk-makhluk astral, kita bersanding dengan makhluk-makhluk gaib. Yang terpenting kita jaga sikap dan jaga omongan. Demikian yang saya sampaikan, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.